الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقدير عليه. إخواني في الدين رحمكم الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita terus istiqamah dalam mendatangi masjid-masjid guna melaksanakan salat-salat wajib ini, dan semoga kita dijadikan oleh Allah SWT sebagai hamba-hambanya yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita akan lanjutkan kajian kita dengan membaca kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, kumpulan hadis-hadis Nabi yang disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Banyak sekali hal-hal yang patut kita ketahui dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan ini, terutama masalah iman, masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah muamalah. Ya, semoga kita menjadi orang-orang yang pandai dalam masalah agama ini dan mampu mengamalkan ilmu-ilmu kita ini. Kita memasuki hadis yang ke-106 halaman 147. Pada pertemuan yang lalu kita membicarakan masalah Isra dan Mi'raj. Pada pertemuan ini kita akan membahas hadis-hadis tentang ciri-ciri akhir zaman yang disebutkan oleh Nabi dengan munculnya Al-Masih Ad-Dajjal dan Nabi Isa alaihissalam. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bi ra'aitu Musa wa idza rajulun darbun rajulun ka'annahu min rijali shanu'ah wa ra'aitu Isa fa idza huwa rajulun rab'atun ahmar ka'annama kharaja min Dimas wa ana ashbahu waladi Ibrahim bihi thumma utitu bi ina'aini fi ahadihima laban wa fil akhar khamrun faqala ishrab ayyuhuma syi'ta fa akhadtu al-labana fasharabtuhu faqila akhadta al-fitrah wa amma innaka law akhadta al-khamra ghawait aw ghawat ummatuka, yang artinya, hadirin sekalian, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika malam aku diisrakan. Isra itu perjalanan di waktu malam dari Mekkah menuju Palestina, Baitul Maqdis. Berarti belum naik waktu Isra saja. Ya. Aku melihat Musa alaihissalam. Ternyata dia seorang laki-laki yang berambut lurus dan seakan dia seorang laki-laki yang gagah, berasal dari kalangan Shanu'ah, ya, dari suku Qahtan, orang Yaman, ya, seperti orang Yaman. Aku juga melihat Isa alaihissalam yang ternyata dia adalah seorang laki-laki yang berperawakan sedang, berkulit merah, seakan ia keluar dari ruangan bawah tanah, ini kamar mandi maksudnya, seakan-akan dia keluar dari kamar mandi basah. Ya, sedangkan aku adalah anak keturunan Ibrahim yang paling mirip dengannya. Kemudian aku disuguhi 2 gelas
satu berisi susu dan satunya lagi berisi khamr, ini arak, minuman keras ya. Lalu dia berkata, minumlah mana yang kamu suka. Maka aku mengambil gelas berisi susu dan meminumnya. Tiba-tiba ada suara, kamu telah mengambil sesuai fitrah. Seandainya kamu ambil adalah khamr, niscaya kaummu akan tersesat. Hadis ini riwayat Bukhari. Hadirin sekalian, yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini, peristiwa Isra dan Mi'raj termasuk mukjizat ilahiyah, termasuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di luar kemampuan manusia, di luar kemampuan bahkan ruang maupun tempat. Ya, sungguh luar biasa sekali. Kendaraan berupa buraq, ya, dari kata al-barq, yaitu petir, karena begitu cepatnya membawa Nabi ke Palestina. Malam hari itu juga kemudian Nabi dinaikkan ke langit-langit hingga langit 7, dan di atasnya lagi pulang hanya enggak sampai semalam penuh. Ya, makanya ini termasuk mukjizat, dan Rasulullah berangkat dengan ruh dan jasadnya, bukan dalam bentuk mimpi, tapi roh dan apa? Jasad. Sebenarnya Nabi mengatakan aku dibawa. Aku dibawa ini berarti badannya juga, bukan rohnya, hadirin sekalian. Dan diperjalankan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ya, jadi Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba terdiri daripada roh dan jasad. Hamba, abdun, manusia ini terdiri dari apa? Roh dan apa? Jasad, bukan roh saja. Ya, seperti itu. Kemudian Nabi diperlihatkan para nabi dan para rasul di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis, Palestina. Padahal para nabi itu sudah wafat ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Tapi kemudian dihidupkan lagi dan dilihat oleh Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga nanti ketika naik ke atas, lihat lagi. Nabi melihat para nabi, ya, nabi-nabi yang utama, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Ya, ini luar biasa kekuasaan Allah, di luar jangkauan manusia, tidak bisa kita pikir dengan akal kita. Ya, artinya tidak masuk akal kalau dengan akal kita, karena terbatasnya akal kita, hadirin sekalian. Tapi ini adalah iman yang berbicara. Kita harus percaya ini. Ya, banyak manusia enggak percaya dengan peristiwa ini, termasuk orang kafir Quraisy dan orang-orang Mu'tazilah abad ini. Ya, mereka mengaku Muslim tapi enggak percaya dengan kejadian Isra dan Mi'raj, karena mereka memahami akal cuma dengan memahami agama dengan akal saja. Ya, banyak hal-hal yang di luar akal manusia, hal-hal yang gaib harus kita percayai. Ya, harus kita percaya dan wajib kita percaya, hadirin sekalian. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, para orang yang beriman dengan hal-hal apa? Yang gaib. Ya, kemudian juga kata Nabi diperlihatkan Nabi Musa, ternyata dia adalah seorang laki-laki berambut lurus. Ya, gagah, kemudian seperti dari kalangan Syanu'ah, dari kabilah Qahtan, orang-orang Yaman. Ya, Nabi Musa adalah nabi besar dari Bani Israel. Ya, nabi besar dari Bani Israel yang banyak sekali diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisahnya di dalam Al-Qur'an, agar kita mendapatkan pelajaran, dan juga dikisahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, Nabi Musa diuji dengan ujian yang luar biasa sekali. Bani Israel yang kemudian mereka menyimpang, membuat agama sendiri namanya Yahudi. Ya, jadi diturunkan kepada Nabi Musa kitab Taurat, dan juga Nabi Isa dari kalangan Bani Israel. Nabi Isa akhir anbiya min Bani Israel. Akhir anbiya min Bani Israel. Hanya saja dari sekali risalahnya mereka itu hanya berlaku kepada Bani Israel, kepada kaumnya saja. Kitab Injil, kitab Taurat tidak berlaku kepada selain Bani Israel. Ya. Dan kalau sekarang ini tidak bisa kita memakai kitab Injil dan kitab Taurat.
Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW diutus ini itu menghapus sudah kitab-kitab sebelumnya. Allah turunkan Al-Quran ini, kitab yang lebih sempurna, dan Allah menjaganya. Tidak mungkin diselewengkan oleh manusia kecuali akan ketahuan. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-zikr, ismun min asma'il Quran, nama dari nama-nama Al-Quran, az-zikr. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Lain dengan kitab Taurat sudah diselewengkan oleh orang-orang Yahudi. Ya, begitu juga kitab Injil diselewengkan ya oleh pendeta-pendeta mereka. Ya, sehingga Injil ini sekarang banyak versi. Ada Injil Yohanna, ada Injil Markus, ada Injil Barnabas. Ya, mana yang firman Allah? Hadirin sekalian, bingung. Ya, kecuali Al-Quran dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang yaitu itu. Kecuali di akhir zaman nanti apa? Dicabut Al-Quran ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, akhir zaman. Ya, tapi sekarang tidak boleh siapapun yang setelah diutus Nabi Muhammad SAW, Arab maupun non-Arab, kecuali harus mengikuti Al-Quran. Tidak boleh membawa Injil, tidak boleh membawa Taurat. Ya, Taurat juga sudah ditahrif, sudah dirubah-rubah oleh orang Yahudi, dan isinya macam-macam. Bahkan para nabi-nabi mereka itu dituduh macam-macam. Nabi Nuh alaihissalam, bayangkan, dituduh minum khamr di depan anak-anaknya, kemudian mabuk telanjang. Ya, luar biasa. Masa seperti itu Nabi Nuh? Hadirin sekalian, kita meyakini nabi-nabi itu, rasul-rasul itu utusan Allah yang mulia, mempunyai akhlak yang baik, menjalankan perintah Allah, menyuruh kepada tauhid, melarang syirik. Ya, kemudian Nabi Lut alaihissalam dituduh menzinai dua putrinya sampai hamil dua-duanya. Setelah kejadian azab Allah kepada kaum Nabi Lut, yaitu kaum Sadum, Nabi Lut mabuk kemudian berzina dengan dua putrinya. Ya, na'udzubillah. Bayangkan hadirin, orang-orang Yahudi ini berani menuduh para nabi-nabi seperti itu. Ya, Nabi Dawud dituduh selingkuh dengan istri tentaranya. Ya, dia mengirim tentara ini yang punya istri cantik ini ke medan pertempuran, ditaruh di paling depan sehingga mati, kemudian dinikahi sampai hamil dan melahirkan apa? Nabi Sulaiman. Ya, masa Nabi seperti itu? Ya, ini orang-orang Yahudi, bagaimana mereka bermain-main dan menuduh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka yaqtulul anbiya bighairil haqq. Mereka banyak membunuh para nabi-nabi tanpa hak. Ya, itulah tabiat orang Yahudi. Bahkan Nabi Sulaiman dituduh apa? Menikahi wanita musyrikah, wanita yang syirik, dan Nabi Sulaiman menyembah berhala dengan kaum dari istrinya itu. Tuduhan luar biasa diriliskan kepada para nabi-nabi Allah SWT. Nabi Isa dituduh apa? Anak zina. Ibunya Maryam dituduh perempuan apa? Nakal, hubungan gelap, sehingga melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Bayangkan, ya. Dan mereka merubah ini semuanya, kitab-kitab suci ini. Ya, kemudian mereka bilang ini min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Falaysa kadzalik, padahal yang hak bukan seperti itu. Hadirin sekalian, jadi tidak ada yang otentik sekarang ini. Kitab-kitab suci sudah diselewengkan oleh Bani Israel, orang-orang Yahudi itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kejadian itu, apalagi sekarang. Ya, sedangkan Al-Quran asli, otentik, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah Nabi Musa yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Kemudian juga Nabi Isa alaihissalam, disebutkan ciri-cirinya. Nabi Isa itu kulitnya merah, seakan baru keluar dari kamar mandi, rambutnya basah tapi dilihat tidak basah, ganteng, dadanya bidang. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam menurut orang Yahudi telah dibunuh, menurut orang Nasrani begitu juga, telah dibunuh mati
Ya, orang Nasrani mencintai Nabi Isa alaihissalam. Sebaliknya orang Yahudi membenci Nabi Isa. Ya, dikejar-kejar kemudian dibunuh, menurut mereka seperti itu. Wa ma qataluh, mereka tidak membunuhnya, kata Allah SWT. Wa ma salabuh, dan mereka tidak apa? Menyalibnya. Walakin syubbihalah, tetapi diserupahkan seseorang dengan Nabi Isa alaihissalam. Wa za'amu anna hadza Isa, falaysa kadzalik. Mereka menyangka bahwa ini Nabi Isa, padahal bukan. Syubbihalahu, barrafa'ahu Allah. Bahkan Allah meyakinkan, Allah kemudian mengangkat Nabi Isa alaihissalam, dan pernah dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Baitul Maqdis, kemudian di langit yang kedua. Lihat Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ya, dan Nabi Isa menurut keyakinan kita sekarang tidaklah mati, tidaklah disalib. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir zaman akan turun membawa beberapa misi Nabi Isa alaihissalam. Misi yang pertama membunuh Dajjal. Ya, dia turun di langit Damaskus, Suriah. Ya, diapit oleh dua sayap malaikat, ya, dibawa oleh malaikat, turun sebelum subuh. Waktu itu umat Islam dipimpin oleh Imam Mahdi. Ya, namanya Muhammad bin Abdullah Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar. Ya, pemimpin umat Islam saat itu akan mengembalikan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan umat Islam di zaman Imam Mahdi umat yang terbaik saat itu. Ya, perjuangannya masalah Islam, tauhidnya, keberaniannya terbaik, hadirin sekalian. Nabi Isa turun dalam keadaan umat Islam lagi berperang besar. Ya, begitu juga Dajjal turun sebelumnya terjadi perang besar antara umat Islam dengan orang-orang kafir dari orang Romawi kulit putih. Perang besar, dan umat Islam mengalami beberapa kemenangan yang luar biasa sekali. Nanti puncaknya di Suriah, hadirin sekalian. Nanti mereka akan kumpul di daerah namanya Dabih, ya, daerah apa namanya itu Suriah. Ya, sedangkan umat Islam posisinya di Damaskus, dipimpin oleh Imam Mahdi, dan umat Islam akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Maka turunlah Dajjal, turun di antara Syam dan Irak, turun di jalan di saat gelap sekali, maka orang teriak-teriak Dajjal sudah turun. Nah, Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan dan bawa mukjizat. Allah berikan suatu keistimewaan yang tidak diberikan kepada manusia-manusia yang lain. Dia manusia, tapi kalau bahasa Jawa sakti, mandraguna ibaratnya begitu. Ya, dan bawa fitnah luar biasa, syubhat-syubhat luar biasa. Makanya setiap nabi, kata Rasulullah, memperingatkan umatnya tentang Dajjal, dan tidak ada fitnah yang paling besar kecuali fitnah apa? Dajjal. Orang-orang yang enggak paham agama ikut Dajjal sudah. Ya, orang-orang yang malas belajar ikut Dajjal. Sampai waktu itu orang-orang, bahkan khatib-khatib di mimbar sudah lupa tentang Dajjal, tentang Nabi Isa. Makanya perlu diingatkan terus umat tentang Dajjal dan apa? Nabi Isa akan turun, hadirin sekalian. Termasuk ciri kiamat besar nanti. Disebutkan banyak hadis tentang masalah ini. Wajib kita imani karena hadis-hadisnya mutawatir. Ya, mutawatir. Sangat yakin sekali kesahihannya. Ya. Kemudian kata apa namanya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ana asbahu walad Ibrahim bih." Dan aku orang yang paling dekat menyerupai Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad ini paling dekat menyerupai siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian aku diberikan dua gelas, satu berisi khamr, satu berisi laban. Kemudian dikatakan kepadaku, "Ishrab ayyuhuma syi'." Ishrab ayyuhuma tuhib min hadhihi ina'aini takhtar. Maka Rasul memilih apa? Al-laban. Fasharibtuhu, kata Nabi, aku minum laban. Tiba-tiba ada surah fakhila akhatal fitrah, ya Muhammad, kamu mengambil sesuatu yang suci. Jika kamu mengambil khamar, maka umatmu akan menyimpang semuanya. Ya, seperti itu. Menunjukkan apa? Berbahayanya khamar. Orang minum khamar maka pasti
dikuasai oleh syaitan. Dikuasai oleh syaitan. Kalau sudah minum khamar, jangan tanya sudah. Berbuat apa saja dia lakukan. Mau zina, mau apalagi berkelahi pasti. Ya, maka Islam mengharamkan syurbul khamr, mengharamkan membikin khamr, bahkan melaknatnya. Ya, ada 7 yang terlibat dalam pembuatan khamr dan meminumnya, ya, dan yang mengantarkannya semuanya sama dosanya. Dan Allah berjanji bagi orang yang minum khamr an yu'tiyahu tinatul khabal, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tinatul khabal. Para sahabat tidak tahu, ya Rasulullah, ma tinatul khabal? Apa itu tinatul khabal? Usaru ahli nar. Kotorannya, nanahnya, ya, kotorannya ahli nar. Itu yang akan diminumkan kepada syaribul khamr fid dunya, peminum khamr di dunia. Hadirin sekalian, ya, bukan main-main, pelanggaran besar. Sampai dalam Islam dicambuk. Di zaman Nabi 35 kali, 30 kali. Kemudian pada zaman Umar ditambah 70 kali. Seperti itu, cambuk, hadirin sekalian. Tapi tetap masih dia muslim, masih apa? Muslim, tidak dikafirkan. Tapi bahaya. Makanya dikatakan apa? Ummul khaba'is. Ummul khaba'is, induk daripada segala keburukan. Al-khamr wal maisir. Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini, hadirin sekalian. Ya, jadi Nabi Isa dia utus oleh Allah kepada Bani Israel juga, tapi dia adalah Nabi yang terakhir dan dia akan turun ke muka bumi membantu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh Dajjal. Ya, Dajjal hidup di dunia ini 40 hari. Satu hari pertama seperti setahun. Saya para sahabat, ya apa ya Rasulullah, salatnya gimana menentukan salat asar, salat maghrib? Sudah tentukan kalian sendiri. Ya, seperti setahun. Panjang sekali, fitnah azimah. Ya, umat bingung, hadirin sekalian. Ya, dan waktu itu orang Arab jumlahnya sedikit sudah, banyak yang mati. Yang kebanyakan ajam, selain Arab, kebanyakan. Kemudian juga banyak orang tertipu. Ya, banyak orang tertipu dengan fitnah Dajjal ini. Dia membawa surga neraka. Ya, jannah wa nar. Ya, tapi jannahnya nar bagi orang mukmin, narnya surga bagi orang apa? Mukmin. Jangan sampai keliru. Ya, dukun terbesar ini dan memiliki kecepatan seperti angin. Cepatnya luar biasa Dajjal ini. Ya, sekarang aja jangankan Dajjal di Indonesia, dukun kecil dipercayai, banyak yang percaya, yang berobat. Ya, makanya kita tidak boleh kultus terhadap seseorang, tidak boleh. Kita ini fanatiknya berquran dan sunnah. Ya, kita diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan lihat orangnya. Di luar Islam sana banyak orang lihat hal-hal yang aneh. Bahkan anak kecil disembah, ya kan? Karena lahirnya aneh misalnya. Disembah, diambil berkahnya begitu. Lihat manusia-manusia yang bodoh, hadirin sekalian. Ya. Orang gila, bayangkan, dikatakan wali. Orang gila dikatakan apa? Wali. Ini sudah akalnya tidak main, ya, tidak masuk, hadirin sekalian. Karena tadi itu dikuasai oleh syaitan. Ya, dia berjalan dengan hawa nafsunya. Kalau orang beriman tidak seperti itu, tidak terpengaruh. Ya, walaupun dia pakai surban, walaupun pengikutnya banyak, dilihat ini kalamnya, akidahnya sesuai dengan Quran dan As-Sunnah. Enggak sesuai, tolak. Hatta pengikutnya puluhan juta, tidak peduli, tidak sesuai dengan Quran Sunnah. Buat apa diikuti? Hadirin sekalian, orang sekarang tertarik karena banyak enggak belajar mereka, haus dengan pemimpin, akhirnya salah. Nah, ini yang harus kita perhatikan di sini. Ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baca hadis-hadis Nabi. Ini buku tebal ini siapa yang baca ini? Berapa orang yang baca buku tebal ini? Hadirin sekalian, Lu'lu'ul Marjan. Ya, berapa? Kita dulu mungkin baca buku tipis-tipis di sekolah. Pelajaran agama seminggu cuma 2 kali, ya. Ya tuh gurunya masuk, kalau enggak gurunya masuk enggak belajar agama.
sampai tua nggak belajar agama, sedikit belajar agama, ya, ikut-ikutan saja. Nah kita jangan sampai seperti itu, belajar, disuruh belajar. Dan alhamdulillah buku-buku dicetak sekarang ini, buku-buku agama. Suruh belajar, jangan taklid buta. Ada tokoh sedikit gitu pintar ngomong diikuti, nggak taunya kecewa. Ternyata begini, kita tertipu. Ya salah sendiri, kenapa kamu tertipu? Ya awalnya wah bangga, ya coblos nomor ini, coblos, nggak taunya ketipu, miskin. Kalau orang yang berilmu tidak seperti itu, hadirin sekalian. Nabi Isa turun nanti juga akan membunuh khinzir dan juga salib-salib. Ya, kemudian juga akan menyatakan bahwa dia bukan ilah atau ibnu ilah, ibnullah, bukan. Sebagaimana orang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah, Isa ibnullah. Orang Yahudi juga mengatakan Uzair ibnullah. Lihat di sini. Ya, agama Nasrani, agama Yahudi, mereka ini juga ahli kitab, hadirin sekalian. Ternyata mereka menyimpang jauh. Ya, tidak hanya masalah furu, masalah fundamental, masalah usul, masalah pokok akidah, sesat mereka ini. Ya, bagaimana Nabi Musa menyuruh kita untuk apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyuruh Bani Israil untuk menyembah Allah. Nabi Musa alaihissalam, tapi pengikutnya bayangkan menyembah apa? Ijil, ya, dan mengatakan Uzair adalah anak Tuhan. Bayangkan. Itu Bani Israel seperti itu, orang-orang Yahudi. Ya, jadi sudah mereka berbuat syirik. Banyak berbuat kesyirikan mereka itu. Begitu juga orang Nasrani. Mereka mengatakan Isa ibnullah. Ya, sama orang Nasrani sekarang dengan dulu sama, hadirin sekalian. Begitu juga Yahudi, ini agama dan juga bangsa. Tidak harus ras Yahudi. Orang Yaman itu bukan orang Yahudi dulu waktu zaman Nabi. Tapi Nabi mengatakan mereka Yahudi. Ya, karena waktu dipengaruhi oleh tingkat ahli kitab, mereka dipengaruhi oleh Raja Habasyah, ditaklukkan oleh Habasyah, Yaman. Dikirim gubernur mereka Abraha. Ya, dibawa kekuasaan Habasyah. Kemudian banyak yang terpengaruh dengan Nasrani atau Yahudi. Makanya Nabi mengutus siapa? Abu Musa al-Asy'ari dan siapa? Mu'adz bin Jabal. Menasihati, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Qaum ahla kitab. Kamu nanti pergi ke Yaman. Nanti kamu akan mendatangi siapa? Ahli kitab. Bayangkan dikatakan ahli kitab. Padahal bukan keturunan Yahudi. Hadirin sekalian. Yahudi kebanyakan di Syam. Itu menunjukkan bahwa Yahudi itu sekarang ini bukan hanya keturunan ras. Hatta orang kulit hitam, kalau masuk agama Yahudi maka dia seorang Yahudi. Begitu. Sama saja sekarang ini. Ya, ahli kitab sama juga dengan waktu itu. Ya, apalagi sekarang. Ya, mereka mempunyai kitab sendiri namanya Talmud. Ayat-ayat setan, isinya ayat-ayat apa? Setan. Hadirin sekalian. Luar biasa menuduh para nabi dengan tuduhan yang bukan. Ya. Sehingga tidak bisa dikatakan otentik lagi sekarang ini. Karena Allah sendiri yang mengatakan sudah diselewengkan oleh Bani Israel, oleh ahli kitab. Mereka merubah ya dari pada tempatnya, menambah dan merubah. Itu yang terjadi. Maka kita alhamdulillah sebagai seorang muslim, hadirin sekalian. Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi tentang Nabi Musa dan Nabi Isa, ya, dan juga tentang dua gelas yang kemudian Nabi memilih minum halib laban. Ini juga menunjukkan keutamaan halib laban. Kalau kita suka minum halib ini, minum laban, hadirin sekalian, badan kita sehat. Ya, kebanyakan kita suka minum es teh atau gawah. Lihat orang bule-bule itu, mereka kebanyakan minum susu. Terbiasa minum susu sehingga badannya yang besar-besar, atau memang faktor keturunan. Tapi di sini menunjukkan pentingnya laban atau halib. Kalau sekarang ini dibedakan, kalau laban itu yang kental itu, kayak yogurt itu laban. Kalau halib yang yang encer itu halib. Orang Arab bilang
Halim. Kemudian berikutnya hadirin sekalian hadis Abdullah bin Umar qala dzakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawman baina dhuhray nas al-masih dajjal faqala inna Allah laysa bi'awar ala inna al-masih ad-dajjal a'warul 'ain al-yumna ka'anna 'ainahu inabatu taqiyah. Abdullah bin Umar mengisyaratkan, Abdullah bin Umar seorang sahabat Nabi, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dikatakan seorang sahabat yang paling suka meniru Nabi. Ya, semuanya ditiru. Cara duduknya, cara jalannya, cara sholatnya. Ya, dan ini penting kita meniru sebagaimana Abdullah bin Umar ini ditiru oleh Abdullah bin Umar. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi nggak dilakukan. Hadirin sekalian. Seharusnya kita seperti itu. Kalau kita sekarang ini banyak yang meminta-minta, ya, bahkan menambah-nambahi. Nabi nggak mengerjakan ditambah, ya, doa-doa ditambah. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah was salatil qa'imah ati Muhammadin wasilatal wal fadilah wa ba'ats maqam mahmud alladhi wa'adta. Tambahi ati Muhammadin alladhi wasila apa? Wa darajatur rafi'al 'aliyah. Tambah-tambahi. Dari mana? Tambah-tambahan, ditambah-tambahi. Enggak selesai kalau ditambahi gitu. Darajatur 'aliyah rafi'ah samia, macam-macamnya di bahasa Arab luas. Ya, Nabi mengucapkan astaghfirullah, tambah astaghfirullahil azim, tambah al-azim waktu zikir itu ba'da salat. Nabi hanya mengajarkan astaghfirullah 3 kali, ditambah astaghfirullahil azim, astaghfirul azimul alimul halimul, apa lagi, al-kabir, ar-rahman ar-rahim. Tambah banyak asmaul husna, enggak selesai hadirin sekalian. Kita ini meminter, ya cukup apa yang dikerjakan oleh Nabi, ikuti itu. Enggak usah ditambah-tambah. Ya, enggak enak, enggak ser kalau enggak ditambah ini supaya agak panjang seperti itu. Nah, ini kita hadirin sekalian. Nah, dikatakan di sini Abdullah bin Umar mengisahkan suatu hari Nabi bersuara di hadapan orang banyak tentang Al-Masih Dajjal. Beliau bersabda, Allah tidak buta sebelah dan Al-Masih Dajjal buta sebelah kanan. Seakan matanya seperti buah anggur yang menjorok begitu. Buah anggur yang menjorok. Nabi mengatakan seperti itu. Jadi Dajjal ini buta sebelah kanan. Ada yang mengatakan sebelah kiri, riwayat yang lain. Tapi di sini riwayat Bukhari sebelah kanan. Dan Allah tidaklah buta. Ya, jadi Dajjal nanti turun hadirin sekalian di saat umat Islam perang besar melawan orang-orang Romawi, orang-orang kulit putih. Ya, perang nanti ujung-ujungnya perang memang. Ya, dan ini harus kita yakini. Dan umat Islam satu umat yang terbaik. Ya, umat yang apa? Yang terbaik dipimpin oleh Imam Mahdi. Dajjal nanti dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam karena dia membuat fitnah yang luar biasa sekali. Ya, tidak lama, hanya 40 hari. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 minggu, hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Ya, seperti apa? Hari-hari biasa. Dan tidak bisa masuk Madinah, tidak bisa masuk Makkah, ada riwayat yang tidak bisa masuk Baitul Maqdis dan Bukit Tursinah karena dijaga oleh malaikat-malaikat. Tapi semua tempat dimasuki oleh Dajjal, termasuk Amtal dimasuki nanti hadirin sekalian. Makanya kita disuruh oleh Nabi agar kita berlindung dengan Dajjal kepada Allah SWT dengan cara apa? Baca 10 ayat pertama surah apa? Kahfi. Ya. Minimal kita menghindari kejelekannya. Kita bicarakan Dajjal, menghindari kejelekannya sebagaimana Hudzaifah bin Yaman. Ya, dia mengenal orang-orang munafikin supaya menghindari kejelekan mereka. Begitu juga hadirin sekalian, Dajjal ini luar biasa, bisa orang kufur. Ya, Dajjal enggak keluar ya, banyak orang murtad sekarang ini. Gara-gara fulus. Ya, ikut suaminya Nasrani, murtad. Kenapa? Karena ya bodoh dia. Enggak paham masalah agama.
Ya, dipikir selesai dunia ini ketika dia mati. Ya, orang yang mengikuti agama selain Islam sampai dia mati masuk neraka selamanya. Walaupun khayyir dia masuk neraka selamanya. Itu keyakinan seorang Islam. Karena Nabi dalam hadis Muslim mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah, kata Nabi, yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah mendengar namaku tentang aku Muhammad, Yahudi maupun Nasrani, kemudian tidak beriman dengan syariatku, apalagi menentang, kemudian dia mati, dipastikan termasuk penghuni neraka selamanya. Ya, jadi salah itu. Semua agama sama, semuanya masuk surga sama. Lu tidak bisa, hadirin sekalian. Ya, untuk apa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW? Mengajak manusia agar masuk agama Allah dengan syariatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya pertahankan agama Islam ini sampai kita mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Harus. Jangan sampai kamu murtad keluar dari agama Islam, walaupun kamu disiksa, dicincang tubuhmu, dibakar hidup-hidup. Ya, jangan keluar dari agama Islam. Ya. Nah, ini cobaan di akhir zaman, cobaan hadirin sekalian. Ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi tentang apa? Al-Masihud Dajjal. Ya, luar biasa ini. Dajjal ini bawa fitnah besar dan termasuk ciri kiamat besar. Enggak dijelaskan, enggak disebutkan nama Dajjal dalam Al-Quran. Al-Quran tidak pernah menyebutkan Dajjal walaupun satu ayat. Tapi jangan lupa hadirin sekalian, Al-Quran menyebutkan nama Nabi Isa. Nabi Isa turun di akhir zaman untuk bunuh siapa? Dajjal. Hal-hal yang berkaitan Nabi Isa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti masuk di dalamnya Dajjal. Karena yang membunuh Dajjal siapa? Nabi Isa alaihissalam. Seperti itu. Dan Nabi Isa juga akan meyakinkan bahwa dia bukan disalib sebagaimana keyakinan Yahudi maupun Nasrani. Kemudian dipakai sebagai simbol keagamaan mereka, pakai jimat, salib. Kalau pakai salib, jin mundur, panas. Ya, Dracula hancur, lebur. Kalau pakai apa? Salib. Dibangun salib besar-besaran di beberapa negara. Di atas gunung dibangun apa? Salib, bayangkan. Ya, orang-orang pakai kalung apa? Salib. Yang murtad pakai kalung salib. Ya, nanti akan dihabisi sama, dibakar habis, dihancurkan sama Nabi Isa, salib bersama umat Islam. Apa salib? Ini hadis Nabi, bukan saya. Hadis Nabi. Hadirin sekalian, yang mengatakan seperti ini. Kemudian berikutnya hadis ke-108. Hadis Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arani al-lailah 'inda al-Ka'bah fil manam fa idza rajulun adam ka'ahsani ma yura min udmi rijal tadribu limmatuhu baina mankibay rajul ash-sha'r yaqturu ra'suhu ma'an واضعا يديه على منكبي رجلان وهو يطوف بالبيت فقلت من هذا فقالوا هذا المسيح ابن مريم ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قططا أعور العين يمنى كأشبه من رأيت بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت فقلت من هذا فقالوا المسيح الدجال. Akhrajahul Bukhari. Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, dan ketika aku bermimpi juga diperlihatkan di sisi Ka'bah seorang laki-laki dalam rupa yang paling baik di antara manusia yang ada. Rambutnya keriting dan panjang sampai ke bahunya. Kepalanya seakan meneteskan air, padahal dilihat tidak ada air. Seakan-akan gitu. Ia letakkan kedua tangannya di atas pundak dua orang laki-laki. Ya, megang dua pundak orang laki-laki begitu. Kemudian
Dan ia lalu melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Aku bertanya, siapakah orang itu? Mereka berkata, dia adalah Al-Masih bin Maryam. Kemudian aku melihat di belakangnya ada seorang orang berbadan tegap dengan rambut keriting, sedangkan mata kanannya buta. Keadaannya seperti orang aku lihat sebelumnya, yaitu Ibnu Qattan. Tangannya menggandeng pundak seorang laki-laki di sebelahnya dan melakukan tawaf di Ka'bah. Aku bertanya, siapakah orang itu? Mereka berkata, dia adalah Al-Masihud Dajjal. Ini Nabi diimpikan, mimpi. Ya, dimimpikan oleh Allah. Ini menunjukkan hadirin sekalian pentingnya mimpi ini. Ya, tapi pada kenyataannya nanti Dajjal tidak bisa masuk Mekah. Tidak bisa. Ya, cuma Nabi diberitahu oleh Allah tentang apa? Dajjal. Berbarengan dengan nanti muncul Nabi Isa alaihissalam. Begitu. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam tawaf di Ka'bah, ya, dan disebutkan namanya Al-Masih. Beda Al-Masih Nabi Isa dengan Al-Masih Dajjal. Kalau Al-Masih pada Nabi Isa, dia itu suka yasih fil ard, tidak dia bermukim di tempat, tapi dia berkeliling. Dikatakan yasih fil ard, fasihu fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Maka dikatakan Al-Masih. Ya, sedangkan Al-Masih Dajjal masih, maksudnya adalah matanya satu dihapus. Ya, ada juga yang mengatakan Al-Masih dia punya alis dihapus. Tapi pendapat yang pertama itu yang paling benar. Jadi dia punya mata satu dihapus, artinya buta sebelah matanya. Matanya siapa? Dajjal. Dan sebelum keluar Dajjal akan muncul Dajjalun Salasin kulluhum yadda'i annahu nabi. Sebelum keluarnya apa? Dajjal, muncul Dajjalun. Pendusta-pendusta, setiap pendusta ini mengaku sebagai seorang apa? Nabi sebelum keluarnya Dajjal. Hadirin sekalian, seperti itu. Dan sebelum keluarnya Dajjal disebutkan juga dalam hadis yang sahih, umat Islam ditimpa masalah besar, kekeringan. Ya, tahun pertama sepertiga langit tidak turun hujan, disuruh menghentikan sepertiga. Bumi begitu juga, tidak menumbuh tanaman sepertiga. Tahun kedua bahkan 2/3 enggak turun air langit. Kemudian bumi juga enggak turun, enggak mengeluarkan apa buahnya. Tahun ketiga sama sekali tidak ada al-matar, air tidak ada. Tanaman tidak ada. Sampai para sahabat, bagaimana ya Rasulullah? Apa yang bisa dimakan oleh orang saat itu, manusia saat itu? Rasul mengatakan, makanan kalian banyak tasbih, Allahu Akbar. Kemudian subhanallah, Allahu Akbar, walhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini pentingnya apa? Zikir. Orang yang zikir, nanti banyak zikir di akhir zaman, insyaallah dikasih makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Kata Nabi seperti itu. Dan bertauhid. Ini hadis Nabi sebelum turunnya apa? Dajjal. Diuji umat Islam. Jadi semakin dekat dengan akhir zaman, semakin banyak cobaan-cobaan, perang, pembunuhan, hadirin sekalian, sampai nanti Dajjal turun. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.